panjang juga pembahasan ini, Pak. Yang dikatakan bank syariah itu ketika semua transaksi sistem yang berlaku di bank tersebut sesuai dengan syariat. Tapi kalau sekedar nama bank syariah, tapi di dalamnya sama kayak konvensional, ya sama-sama bank riba. Prinsipnya, yang namanya bank itu sesungguhnya sebuah lembaga keuangan. Dalam prinsip fikih Islam, hukum asalnya boleh. Prinsipnya wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Hukum asalnya boleh sampai ada bukti yang menunjukkan itu riba. Gitu Pak ya. Itu hukum asal sebuah bank. Namun yang namanya sebuah bank konvensional berhubung banyak sekali praktek ribanya sehingga menjadi lengket. Bank adalah riba, riba sama dengan bank. Jadi begitu sekarang Pak. Sehingga butuh dimunculkan nama yang nampak islami. Bank syariah mandiri. Bank muamalat syariah dan segala macamnya. Yang semacam ini kita katakan hukum asalnya boleh. Untuk mengetahui dia bank riba atau tidak, lihat bagaimana sistem yang berlaku. Panjang pembahasannya Pak. Tapi setelah diteliti oleh para ulama kita, ini kesimpulannya sih Pak. Diteliti oleh para ulama kita, semua bank-bank yang ada, baik bank Arab, non-Arab, Indonesia, luar Indonesia, sudah dibahas oleh para ulama kita. Mereka semuanya meneliti dan menyimpulkan, sampai saat ini belum ada bank syariah yang sesuai syariah. Ya Allah. Itu kesimpulannya para ulama kita. Rinciannya ya harus dibahas masing-masing sistem yang ada. Mau contoh? Mau contoh nih Pak? Hah? Ragu-ragu ini. Mau contoh? Dicontohkan nanti panjang lagi ya. Kenapa tanya ini singkat, tapi jawabannya panjang dan lebar. Mau dibikin satu contoh saja. Coba. Ragu-ragu iyanya nih Pak. Contoh Pak ya. Yang perlu dipahami, hampir 80% sistem yang diberlakukan di bank-bank syariah itu menggunakan konsep bai' murabahah. Aduh, bahasa Inggrisnya nggak paham ya. Apa gitu bahasa Inggris? Bai' murabahah, jual beli sistem murabahah. Bahasa Inggrisnya gimana Pak murabahah itu Pak? Sistem yang ini apa bahasa Inggrisnya? Saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Inggris apa ini. Sistem murabahah. Murabahah itu pada asasnya dalam fikih Islam, gambarannya adalah saya punya sebuah barang, misal HP, saya punya HP. Ini HP saya beli Rp1.000. Mau saya jual kepada Al-Fulan. Saya kulaan atau beli HP ini Rp1.000. Saya minta untung 1.100. Mas mau? Saya mau, sudah 1.100. Itu namanya murabahah. Jelas, gamblang keuntungannya. Gitu Pak ya. Namun ternyata barakallahu fikum, dalam praktek bank syariah, murabahah ini terkait dengan sel Pak, dengan sales penjualan. Kalau sistem mudharabah bagi hasil itu kecil penggunaannya dalam bank syariah. Yang paling banyak yang bagian sales ini tadi, murabahah. Sistemnya misal kita ini membutuhkan rumah ini. Itu yang ngomong sekarang ya. Kita butuh rumah ini Pak. Fulus tidak punya, rumah butuh. Kita kepingin di sini perumahan namanya apa ya Pak? Nggak ada perumahannya sih Pak. Hah?
Perumahan apa namanya, Pak? Masya Allah. Mantapnya. Ratu Elok. Cantiknya luar biasa ratunya itu. Nampaknya perumahan mewahnya, Pak. Iya. Misalkan kita kepingin punya rumah di perumahan Ratu Elok. Kita datang kepada pihak bank. Kita nggak punya uang. Pak, saya menginginkan 1 unit rumah di perumahan Ratu Elok. Yang mana, Pak? Dicari. Itu, Pak, yang sudut itu. Nah, itu yang satu ini, Pak. Ya. Rumah itu harga pokok 200 juta rupiah. Bapak beli dari kami, bayar tempo 5 tahun, menjadi 250 juta rupiah. Jelaskan, Pak, tidak ada tedeng-aling-aling. Harga pokok 200 juta. Bapak ambil dari kami, beli dari kami 250 juta, tempo 5 tahun. Sepakat, Pak? Sepakat. Langsung diadakan proses jual beli, begitu. Sudah, Bapak langsung ke sana. Bapak langsung ambil kunci rumahnya, sudah beres. Kami yang membayarnya. Ini orang ngangsurnya kemana? Ke pihak bank. Itu satu contoh. Satu contoh. Nanti ketika sudah selesai akad ini tadi, diambil, diketahui rumah yang ada, nanti diadakan acara ketemu antara developer, nasabah, pihak bank. Serah terima kunci rumah. Setelah akad berlangsung sehari 2 hari sebelumnya. Begitu gambarannya. Hah? Singkatnya begitu. Sistem yang semacam ini umumnya di bank konvensional. Di bank syariah macam-macam. Ada yang niru seperti itu. Ada pula yang semi-semi syar'i. Masih semi, belum syar'i betulan. Di antara mereka menerapkan sistem, ketika itu orang oke menerima tawaran yang ada, dari pihak bank mengatakan, Bapak kami tunjuk sebagai wakil, Bapak kami tunjuk sebagai wakil untuk menerima barang atau unit rumah yang Bapak inginkan. Ini kata-kata luar biasa maknanya, Pak. Ini letak pembahasannya para ulama sekarang. Ini upaya mereka untuk syar'i. Saya terangkan. Kalau dengan sistem yang pertama tadi, itu hukumnya riba, haram. Yang pertama, dikarenakan bank menjual sesuatu yang bukan miliknya. Itu masih miliknya developernya yang ada, yang punya perumahan yang ada itu. Cuma nanti bank di belakang urusannya dengan pihak perumahan. Ini orang nasabah dengan pihak bank. Perumahan bukan milik bank, tapi kerjasama pihak bank dengan pihak developernya yang punya usaha propertinya itu. Begitu kan? Nah, yang pertama. Yang kedua, bank menjual sesuatu yang belum dia terima sebagai miliknya. Sesuatu yang belum diterima sama pihak bank. Lam yuqbad, baik malam yuqbad. Ini punya haram. Hakikatnya sesungguhnya terkait pada pinjam meminjam. Pinjam uang 200 juta kepada bank untuk beli rumah, membayarnya 250 juta 5 tahun ke depan. Riba jahiliyah yang hakiki. Itu yang pertama, konvensional. Sekarang yang kedua, Bapak saya tunjuk sebagai wakil untuk menerima barang yang ada. Kata-kata ini kamuflase belaka. Hakikatnya sama. Kenapa? Dikarenakan yang ditunjuk oleh pihak bank ialah nasabah itu sendiri. Tadi pahami? Kalau kepingin syar'i, pihak bank mengutus stafnya terlebih dahulu.
Staf bank datang ke perumahan Ratu Elok, tipe ini, gang ini, nomor ini. Transaksi dengan pihak perumahan. Ditunggu, itu belum akad. Sudah beres, oke, deal, beres. Ambil kuncinya, diambil kuncinya. Sudah dikosongkan milik bank. Baru kemudian ada kuncinya, akad sama dia. Rumah itu milik kami, sudah kami terima kuncinya, sudah kosong, maka akad dengan bapak. Harga pokok 200 juta, bapak bayar 5 tahun ke depan menjadi 250 juta. Oke, tanda tangan, beres semuanya, kasihkan kuncinya, itu yang syar'i. Barakallah. Tapi kalau nunjuk nasabah sebagai wakil, ya sama saja dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tanpa ada omongan apa-apa, kalau yang ini dikasih polesan wakil kami. Wakilnya kok nasabah? Tidak bisa. Itu kaum belakang. Sehingga sama-sama riba. Saya ingatkan, konsekuensi membeli rumah dulu itu yang berat. Kenapa? Dikarenakan pihak nasabah punya hak untuk membatalkan akad selama belum terjadi proses akad yang sah. Itu yang dikhawatirkan oleh pihak bank. Misalkan ngutus stafnya, sana ke pelok, gini, beres. Nasabahnya nunggu lama, ini Pak, sudah Pak, nggak jadi Pak. Duh, kan belum akad. Siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam keadaan satu unit rumah di perumahan Ratu Elok sudah milik bank. Siapa yang mau beli? Susah nyari pembeli. Itu yang membuat mereka kepingin praktis, tapi ujungnya riba. Itu berlaku untuk semua sistem yang semacam ini. Entah untuk rumah, kredit rumah, sepeda motor, mobil, segala macamnya. Itu sistemnya. Kalau mobil juga begitu. Datang, Pak, saya kepingin membeli mobil di showroom. Apa begitu? Ini showroomnya apa ya sekarang? Dari sini. Sedangkan mobil, saya minta Honda CR-V terbaru. Di showroom ini. Warnanya hitam. Saya nggak mau warna putih, hitam. Ya, beres. Itu juga. Harga pokoknya 500 juta rupiah. Bapak, saya bermaunya akad dengan kami, beli dari kami dengan tempo 5 tahun menjadi 650 juta rupiah. Oke. Jadi ambil mobilnya showroom. Sama. Itu milik showroom bukan milik bank. Bank menjual perkara yang belum dia miliki. Bank menjual perkara yang belum dia terima. Masih punya orang lain. Itu hukumnya riba. Barakallahu. Anggap bank telepon showroomnya. Ya showroom begini ya Bang. Apalagi dari sama ya. Yang itu ya beres. Ya oke beres. Beres kan Pak? Kemudian mengadakan transaksi. Juga masih riba. Loh kenapa? Dikarenakan mobilnya masih nongol di showroom. Persyaratannya dipindah tempatkan terlebih dahulu. Ambil mobilnya, keluarkan dari showroom, taruh di garasi bank atau di lokasi bank atau di halaman depan. Loh Pak, mobilnya kelihatan kan? Kelihatan milik bank, baru mengadakan akad transaksi. Itu yang boleh. Yang ini tidak. Itu yang menakutkan kalau pihak bank. Karena boleh pihak bank membatalkan akad, dijual ke orang lain. Boleh pula nasabah batal akadnya, nggak jadi. Itu yang berat. Sudah ngambil CRV 1 di depan situ, nggak jadi. Berapa ratus juta kerugian bank. Prinsipnya bank untung dulu sebelum rugi. Dan yang kedua, mau untung, nggak mau rugi. Itu biasa. Paham salah ya? Itu sistem murabahah yang umum ada di bank-bank syariah yang ada. Ini yang paling besar, 80% yang ada. Riba. Cukup untuk menggugurkan semua elemen-elemen bank yang ada. Murabahah juga begitu. Lebih heboh, lebih dahsyat jahatnya dibandingkan dengan sistem konvensional. Allah SWT.
Ringkasnya, belum ada bank syariah yang sesuai syariah sampai detik ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebelum itu Pak ya. Gitu ya. Amin. Mudah-mudahan saya pahami dengan baik. Sudah jam 6 lebih. Saya kira cukup sekian insyaallah ya. Apa ada lagi mau tanya? Hah? Saya tanya lagi apa? Sudah. Namanya ini banyak ekonomi Islam di sini nih. Nah, kalau diadakan kajian ekonomi Islam gitu mungkin lebih semarak gitu ya. Nah, ini dosen ekonominya datang ke sini nanti. Labas, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira cukup sekian saja. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.